Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai pada perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad ja'ala Allah subhanahu al-aina mir'atal qalbi. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan mata itu sebagai cermin dari hati. Fa idza ghaddal 'abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatah. Ketika seorang hamba itu menundukkan pandangannya, maka hatinya akan menundukkan syahwatnya dan menundukkan keinginannya. Wa idza atlaqa basarahu atlaqal qalbu syahwatahu. Ketika orang tersebut melepaskan pandangannya, yakni membiarkan untuk melihat yang haram, maka hatinya itu akan melepaskan syahwatnya, yaitu menuruti kemauan syahwatnya tersebut, tidak dikekang, tidak diikat, akan tapi dilepaskan. Qala wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam sahih, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim muttafaqun alaih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina adraka dzalika la mahala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk anak Adam, untuk setiap manusia, porsinya dari zina. Dia akan mendapatkan apa yang Allah tetapkan tersebut, tidak boleh tidak. Fal ainu tazni wa zinaha an-nazar. Mata itu berzina dan zinanya adalah dengan melihat. Wal lisanu yazni wa zinahu an-nutq. Dan lisan itu berzina dan zina dari lisan itu adalah mengucapkan perkataan yang menjadi muqaddimah untuk kepada zina. Misalkan merayu, misalkan menggoda. Ya, kalau mata, maka dia melihat yang haram. Ini adalah muqaddimah untuk zina. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda di sini, setiap manusia itu telah ditetapkan porsi zinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala memaksa orang tersebut untuk melakukan apa yang telah dituliskan di Lauhul Mahfuz tersebut, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehendak kepada setiap orang, dia mau berbuat apa. Tetapi kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah memberikan kehendak, Allah juga memberikan tuntunan kepada dia, perintah dan larangan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan dia pilih dari pilihannya tersebut. Allah mengetahui apa yang akan dia lakukan ketika pada malam hari, tanggal hari ini misalkan, tanggal berapa sekarang? 30 Agustus. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui, ya. Sehingga itu kemudian dituliskan di kitab Lauhul Mahfuz. Nah, jadi apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu bukan dalam rangka untuk memaksa para hambanya untuk melaksanakan sesuai dengan yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah tanda bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang akan dipilih oleh para hambanya, ya, kelak ketika hambanya tersebut dihadapkan pada situasi tersebut. Maka di sini, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan qadar tersebut, menetapkan takdir. Allah telah mengetahui perkara tersebut dan Allah menetapkan orang tersebut, ya, Allah menetapkan bahwa dia yakni memiliki kecintaan kepada hal-hal yang itu mengundang syahwat misalkan. Maka ini ya di antara fitrah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu memiliki syahwat, mencintai sesuatu yang kalau itu halal maka boleh, kalau itu haram maka itu tidak boleh.
Maka di sini kita lihat zinanya mata. Mata itu memiliki zina. Zinanya adalah dengan melihat yang haram. Wal lisanu yazni wa zinahu an-nutaq. Dan lisan itu berzina, dan zina lisan itu adalah berbicara. Berbicara yang merupakan muqaddimah untuk kepada zina. Seperti merayu, seperti menggoda yang telah kita sebutkan tadi, ya. Warijal tazni wa zinaha al-khuta. Kaki itu berzina dan zinanya adalah melangkah. Melangkah ke tempat-tempat yang haram. Melangkah untuk menuju ke tempat yang haram. Ini adalah muqaddimah, ini adalah muqaddimah untuk melakukan zina tersebut. Wal yadu yazni wal yadu tazni wa zinaha al-batash. Tangan itu berzina dan zinanya itu adalah dengan menggenggam, memegang sesuatu yang haram. Memegang lawan jenis, memegang sesuatu yang haram, ini adalah muqaddimah yang menuju kepada zina. Wal qalbu yahwa wa yatamanna wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Hati itu memiliki kehendak, memiliki syahwat, memiliki keinginan, akan tetapi kemaluannya lah yang kemudian nanti akan menentukan apakah kemaluannya itu membenarkan kehendaknya hati atau mendustakan kehendaknya hati. Apakah kemaluannya tersebut mengikuti apa yang dikatakan oleh hatinya, atau kemaluannya tersebut itu mengingkari apa yang dikehendaki oleh hatinya. Maka di sini sebagian tafsiran para ulama terkait hadis ini ada beberapa, akan tapi sebenarnya tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya. Cuma beberapa versi menjelaskan saja. Ini namanya kalau dalam Islam istilah ilmiahnya adalah ikhtilafut tanawwu'. Khilaf yang sebenarnya bukan khilaf, akan tapi cuma karena perbedaan redaksi atau perbedaan sudut pandang. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang namanya mata itu akan pasti melihat sesuatu yang haram. Baik itu pandangan pertama, ada orang yang langsung mengalihkan pandangannya sehingga pandangan kedua dia tidak pernah lakukan. Apalagi kalau di jalan misalkan melihat aurat. Ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Betul tidak? Nah, itu di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut tidak menginginkannya, akan tapi Allah menetapkan ada porsi-porsi zinanya yang dilakukan oleh masing-masing anggota tubuh tersebut. Maka itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua adalah seperti yang disampaikan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan hal tersebut untuk terjadi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia. Dia menyenangi sesuatu yang berupa syahwat, akan tapi kemudian nanti Allah berikan pilihan kepada dia. Allah berikan perintah, Allah berikan larangan, Allah turunkan wahyu. Sudah lengkap semuanya apa yang menjadi koridor bagi dia, mana halal, mana haram. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksanya sama sekali. Akan tetapi Allah mengetahui apa yang akan dia pilih pada saat itu. Apakah dia setelah terlihat pandangan pertama, apakah kemudian dia akan melihat pandangan kedua, ketiga dan seterusnya? Apakah dia memilih demikian? Ini haram, atau dia ketika tidak sengaja melihat pandangan pertama langsung dialihkan pandangannya. Maka ini dua penjelasan para ulama, tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuma yang satu dari sisi realitanya, realitanya adalah di realita manusia tidak bisa menghindari melihat sesuatu yang haram tidak sengaja, apalagi kalau di jalan, apalagi kalau di tempat atau daerah yang syiar Islam itu misalkan melemah begitu ini banyak yang tidak pakai hijab misalkan di negeri kafir, misalkan di negeri kafir, di sebagian negeri kaum muslimin saja hijab itu masih jarang sekali, atau masih ada saja yang auratnya terbuka. Baik laki-laki ataupun perempuan, baik laki-laki ataupun perempuan. Baik. Maka di sini kita lihat Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa yang dilakukan oleh mata melihat yang haram, yang dilakukan oleh lisan merayu atau menggoda tadi, yang dilakukan oleh kaki melangkah, yang dilakukan oleh tangan memegang, maka itu disebut zina oleh Nabi Muhammad SAW. Disebut zina. Maka ini termasuk penamaan sebab dengan akibatnya. Akibatnya adalah zina. Itu adalah
yakni yang diharamkan secara sangat tegas dan sangat keras oleh syariat. Akan tapi untuk mengharamkan ini, untuk menjauhi keharaman ini, kita harus juga menjauhi jalan-jalan yang bisa mengantarkan menuju zina tersebut. Muqaddimah dari zina. Maka muqaddimahnya itu disebut juga sebagai zina. Maka ini diantara uslub dalam bahasa Arab ini ya bukan hal yang mengherankan. Ya, bukan hal yang mengherankan. Dan ini tidak diprotes oleh para sahabat. Ya, mereka tidak memprotes atau tidak bertanya. Mereka paham. Ini diantara uslub dalam bahasa Arab menyebut sesuatu yang menjadi wasilah untuk menuju sesuatu itu disebut dengan sesuatu itu sendiri. Ya. Jadi muqaddimah zina disebut zina itu sendiri. Kemudian di sini kita lihat Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Fabada'a bizinal ain." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan zina mata. Li'annahu aslu zinal yad wal rijal wal qabil wal farj. Karena zina mata itu adalah asal muasal dari zinanya tangan, asal muasal dari zinanya kaki, asal muasal dari zinanya hati, dan asal muasal dari zinanya kemaluan. Jadi seluruh zina yang dilakukan oleh anggota tubuh yang lain itu asal muasalnya adalah karena zina mata. Mata ini adalah yang menjadi awalan, pintu gerbang pertama. Disebutkan tadi ada beberapa anggota tubuh oleh Nabi Muhammad SAW. Mata disebutkan pertama kali, kemudian lisan. Lisan ya, setelah mata memandang, kemudian lisan merayu, mengajak, menggoda, kemudian kaki melangkah, kemudian tangan memegang, ya, kemudian yakni hatinya memiliki keinginan, nanti kemaluannya menentukan apakah kemaluannya mengikuti apa yang diinginkan hatinya atau tidak. Maka di sini kita lihat asal muasal dari zina itu adalah dari mata. Wa nabbaha bi zinal lisan bil kalami ala zinal fam bil kubal. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan bahwa zinanya lisan itu adalah al-kalam, merayu atau menggoda. Akan tapi di sini ada makna tambahan di situ. Nabbaha bi zinal lisan bil kalam ala zinal fam bil kubal. Bahwa ada bentuk zina yang lain yang dilakukan oleh lisan, tidak hanya bentuk perkataan yang berupa merayu atau menggoda, akan tapi dalam bentuk misalkan mencium sesuatu yang haram, ya, mencium yang bukan menjadi yang bukan yang tidak halal gitu ya, mencium yang tidak halal. Mencium yang bukan istrinya atau istri mencium yang bukan suaminya misalkan. Maka ini adalah zinanya lisan. Wa ja'alal farja musaddiqan lidzalika in haqqal fi'l au mukadziban lahu illam yuhaqqiqhu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa kemaluannya itu, apakah kemaluannya akan membenarkan apa yang diinginkan oleh hatinya, akan mengikuti apa yang diinginkan oleh hatinya, sehingga kemudian kemaluannya beneran terjerumus ke dalam zina, atau kemaluannya mengingkari apa yang diinginkan oleh hatinya sehingga tidak terjadi zina tersebut. Wa hadzal haditsu min abyanil asya' ala anna al-'aina ta'si bin nazar wa anna dzalika zinaha. Hadis ini adalah di antara dalil yang paling kuat, yang paling jelas, yang menjelaskan bahwa mata itu juga bisa bermaksiat. Maksiatnya adalah dengan melihat yang haram, dan bahwa itu adalah zina mata. Itu adalah zina dari mata itu. Ya, jadi mata juga memiliki zina, yaitu dengan melihat yang haram. Fa fihi raddun ala man abaha an-nazar mutlaqan. Maka ini adalah bantahan kepada orang yang membolehkan untuk melihat yang haram secara mutlak. Ya, sebagian orang ada yang berkata, selama tidak terjatuh kepada zina, maka cuma melihat, maka itu tidak masalah. Atau perkataan yang lain, selama yang dilihat itu bukan manusia beneran, tapi gambar di internet misalkan, gambar dari manusia beneran, ya, maka ini boleh katanya. Maka ini adalah kesalahan besar, ya, ini adalah kesalahan besar. Wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya Ali la tutbi'in nadharah an-nadharah fa inna lakal ula wa laysat laka ats-tsaniyah. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Hai Ali, jangan ikutilah pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Jangan iringi
yang jangan sertai pandangan dengan pandangan berikutnya, jangan. Akan tetapi pandangan pertama itu boleh bagimu, akan tetapi pandangan kedua tidak boleh. Pandangan pertama yang dimaksud yang boleh itu pandangan yang tidak sengaja. Bukan kemudian antum sudah mengetahui ada wanita ya terbuka auratnya di sebelah kanan arah jam 3 misalkan gitu ya. Maka kemudian antum menyengaja untuk memandangnya dengan pandangan, antum mengatakan ini pandangan pertama dan boleh dalam syariat, maka ini tidak boleh. Ya, yang dimaksud pandangan pertama di sini maksudnya adalah pandangan yang dilakukan secara tidak sengaja. Antum lagi jalan naik motor, kemudian tiba-tiba ya ada yang mau nyebrang nggak pakai baju misalkan atau tidak sempurna menutup auratnya. Ya maka ini pandangan yang tidak disengaja. Nah itu dibolehkan di dalam syariat karena itu termasuk sesuatu yang tidak mampu untuk dihindari oleh seseorang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang itu melebihi kemampuannya. Ya, Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Maka itu masuk dalam bab itu ya. Jadi masalah ini masuk dalam bab itu. Jadi yang dimaksud pandangan pertama itu adalah pandangan yang tidak disengaja. Bukan kemudian ya ini Anda pernah mendengar para pemuda ya ini saling kasakusuk kemudian itu arah jam 3 arah jam 3. Apa maksudnya arah jam 3? Maksudnya kanan di sana. 12 kan. Nah ini ada sesuatu yang ingin mereka lihat, saling memberikan kode. Auzubillahi minasyaitonir. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Jadi yang dimaksud pandangan pertama yang boleh itu adalah pandangan yang tidak disengaja. Wa waqa'at mas'alah, kemudian timbul suatu masalah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Timbul suatu pertanyaan. Ma taqulu saddah al-ulama fi rajulin nazara ila imra'atin nazratan fa'allaqa hubbuha biqalbihi washtadda 'alaihi al-amr. Apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan oleh sebagian ulama tentang orang yang melihat kepada perempuan dengan pandangan pertama yang tidak sengaja, kemudian orang tersebut langsung mencintai wanita tersebut. Ini cinta pada pandangan pertama kata sebagian orang. Laki-laki bisa seperti itu. Ya, memang laki-laki bisa seperti itu. Jadi ketika ada seorang laki-laki melihat perempuan pada pandangan pertama, kemudian muncul cintanya pada pandangan pertama, muncul cinta di dalam hatinya, wastadda alaihil amr, kemudian perkaranya itu menjadi serius, menjadi yakni menggebu-gebu cintanya tersebut kepada wanita yang baru saja dipandangnya pertama kali ini. Faqalat lahu nafsuhu, kemudian dirinya sendiri berkata di dalam hatinya, hadza kulluhu min awwali nazrah. Ini karena pandangan pertama. Ini muncul cinta ini karena pandangan pertama. Falau a'attan nazar ilaiha la ra'aitaha duna ma fi nafsik fasalauta anha. Seandainya engkau melihat yang kedua, itu pasti tidak akan secantik yang barusan. Jadi maksudnya adalah jiwanya itu mengatakan kepada dirinya sendiri, obat supaya engkau itu tidak tergoda oleh perempuan tersebut, lihat yang kedua kali. Karena pandangan yang pertama itu biasanya menipu. Yang kedua adalah, pandangan yang kedua itu akan mulai tampak hakikat dari wanita tersebut, tidak secantik yang sebelumnya, maka lihat lagi. Ajib ya, sebagian orang berpendapat demikian. Fahal yajuzu lahu ta'ammudun nazar tsaniyan li hadzal ma'na? Kemudian pertanyaannya adalah, apakah boleh bagi orang tersebut untuk melihat yang kedua kali kepada wanita ajnabiyah tadi ya dengan tujuannya baik katanya ya, tujuannya baik, yakni jiwanya sendiri mengatakan, dirinya berkecamuk di dalam hatinya mengatakan bahwa ini kalau ini karena pandangan pertama tadi makanya muncul yakni cinta pada pandangan pertama, ini isyak, ini yakni tidak boleh ditindaklanjuti ya. Tapi kalau misalkan kita melihat yang kedua kali, maka tentunya pasti tidak akan seindah yang dilihat pada pandangan pertama. Ini adalah obat supaya kita tidak yakni terpengaruh oleh isyak ini, rasa jatuh cinta yang tidak boleh ini. Maka apa jawaban Ibnu Qayyim? Fakanal jawab alhamdulillah la yajuzu hadza li asyri awjuh. Jawabannya terhadap pertanyaan ini adalah ini tidak boleh. Alasannya bisa dijelaskan dalam 10 poin ya. 10 poin. Jadi enggak tanggung-tanggung ya menjawab dengan 10 poin. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah. Pertanyaannya satu dijawab dengan 10
jawaban. Kalau santri pertanyaannya 10, jawabannya cuma 1. Allahu a'lam. Ya, jadi poin yang pertama, ahaduha anna Allah subhanahu amara bi ghaddil basar wa lam yaj'al shifa'al qalbi fi ma harramahu 'alal 'abdi. Poin yang pertama adalah bahwa Allah itu memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya, dan Allah tidak mungkin menjadikan obat untuk hati seseorang itu pada sesuatu yang Allah haramkan. Kalau Allah wajibkan untuk menundukkan pandangan, Allah haramkan untuk matanya berkeliaran melihat yang haram-haram, maka tidak mungkin obat untuk hati orang tersebut yang sudah terlanjur memiliki rasa cinta yang berkecamuk gara-gara pandangan pertama yang tidak sengaja kepada seorang perempuan. Gak mungkin obat untuk hatinya adalah melakukan sesuatu yang haram. Ya, jadi ini tidak mungkin. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, poin yang kedua, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam su'ila an nazratil faja'ah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang pandangan yang tidak sengaja. Waqad alima annahu yu'athiru fil qalbi fa amara bi mudawatihi bi sarfin nadhar la bi takrarin nadhar. Maka ketika ditanya tentang pandangan yang tidak sengaja, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa pandangan yang namanya pandangan itu akan bisa mempengaruhi hati, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk yakni mengalihkan pandangan. Itu obatnya yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarfun nazar, mengalihkan pandangan, bukan takrarun nazar, bukan mengulangi pandangan. Lihat sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi, ya Ali la tudbi'in nazarah an-nazarah fa inna lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya, yaitu jangan mengulangi pandangan tersebut. Boleh bagimu untuk yang pertama itu yang tidak sengaja tadi, akan tapi tidak boleh bagimu pandangan yang kedua. Ini jawaban, ini poin yang kedua dari Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa tidak boleh bagi kita untuk mengulangi pandangan kalau kita sudah tahu bahwa ke arah tersebut akan melihat yang haram. Ats-tsalits annahu sarraha bi anna al-ula lahu wa laysat lahu tsaniyah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa boleh bagi orang tersebut pandangan pertama yang itu tidak disengaja, dan tidak boleh baginya pandangan kedua, apalagi ketiga, dan seterusnya. Wa muhalun ayyakuna da'uhu mimma lahu wa dawa'uhu fi ma laysa lahu. Ya, ajib ya ini. Ibnu Qayyim cerdas sekali, Masya Allah. Kita renungkan kalimat beliau ini. Wa muhalun ayyakuna da'uhu mimma lahu wa dawa'uhu fi ma laysa lahu. Tidak mungkin syariat, tidak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan penyakit itu adalah sesuatu yang boleh bagi orang tersebut, sedangkan obatnya sesuatu yang tidak boleh. Pandangan pertama yang itu tidak sengaja, taib, itu penyakitnya, betul tidak? Itu asal muasalnya yang membuat hatinya berkecamuk, betul? Yang membuat syahwatnya bangkit. Ini penyakitnya. Ini dibolehkan oleh syariat kalau itu tidak disengaja. Penyakitnya dibolehkan, ya. Karena tidak sengaja. Karena itu bukan kemampuannya manusia. Nah, kalau misalkan pandangan kedua boleh dengan argumentasi yang tadi, ini pandangan kedua itu justru ini obatnya, pandangan kedua itu adalah obatnya. Kita akan semakin mengetahui hakikat dari wanita tersebut yang awalnya tampak cantik karena dilihat sekilas, ternyata setelah dilihat berkali-kali muncul ternyata botak misalkan, enggak ya. Tidak ya. Jadi yakni ternyata misalkan tidak secantik yang sebelumnya. Yakni itu adalah cuma bisikan syaitan supaya dia bisa memandang yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Itu cuma bisikan syaitan. Ya, percayalah bahwa ketika dia memandang yang kedua, syaitan akan itu semakin menghiasi wanita tersebut. Ya, semakin menghiasi wanita tersebut. Maka itu mengapa kita lihat banyak orang-orang ya kasus selingkuh, istrinya dengan misalkan pasangan yang dia selingkuhi lebih cantik, misalkan banyak kata orang demikian terjadi, lebih cantik istrinya daripada yang diselingkuhi, daripada selingkuhannya. Kenapa? Karena syaitan menghiasi wanita yang haram baginya dan tidak lagi menghiasi atau bahkan memperburuk dalam rangka untuk supaya
memisahkan antara suami dan istri ini. Yang sudah halal diperburuk, ditampakkan buruk, baik akhlaknya, wajahnya, fisiknya dan seterusnya. Ini perbuatan syaitan. Ya, ini perbuatan syaitan. Jadi kita lihat misalkan tadi, tidak mungkin penyakitnya itu diletakkan oleh syariat pada sesuatu yang boleh bagi dia, dan obatnya diletakkan oleh syariat pada sesuatu yang haram bagi dia. Tidak mungkin pandangan kedua yang telah diharamkan oleh syariat itu menjadi obat bagi hati orang tersebut. Tidak mungkin. Ini poin yang ketiga. Sekarang poin yang keempat. Anna zahir kuwatul amr bin nazrati tsaniyah la tanaqusuhu wa tajribah syahidatun bihi wa zahir anna al-amr kama ra'ahu awwal marratin fala tahsunul mukhatarah bil i'adah. Poin yang keempat adalah bahwa yang zahir adalah karena kalau dia melakukan pandangan yang kedua tersebut, maka perkaranya akan menjadi semakin kuat, bukan malah menjadi semakin berkurang. Syahwatnya malah semakin bangkit, bukan syahwatnya malah semakin turun. Ya, ini yang zahir dari kondisi ini, dari tajribah, pengalaman menunjukkan, pengalaman menyaksikan hal tersebut. Kata Ibnul Qayyim, wa tajribah syahidatun bihi. Pengalaman itu menunjukkan kepada hal ini. Wal-zahir anal amr kama ra'ahu awwal marrah wa la tahsunul mukhatarah bil i'adah. Zahirnya adalah ini perkara ini itu sama saja dengan ketika dia melihat pada pandangan pertama. Gimana ketika dia melihat pada pandangan pertama yang tidak disengaja, muncul syahwatnya bangkit. Maka ketika dia memandang dengan pandangan yang kedua, dia sengaja mengulanginya, maka perkaranya akan sama saja. Ya, wal-zahir anal amr kama ra'ahu awwal marrah. Perkaranya akan sama saja di pandangan kedua, tidak ada perbedaan, atau bahkan lebih bangkit lagi nanti syahwatnya di pandangan kedua, ketiga dan seterusnya. Fala tahsunul mukhatarah bil i'adah. Maka tidak boleh untuk tidak boleh untuk memasukkan bayangan itu lagi, bayangan auratnya misalkan, bayangan perempuan tersebut ke dalam hati kita karena kita mengulangi pandangan, tidak boleh, ya. La tahsunul mukhatarah bil i'adah. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, annahu rubbama ra'a ma huwa fawqa alladhi fi nafsihi fazada azabuhu. Poin yang kelima adalah ketika dia melihat pandangan yang kedua tersebut, ketika dia memandang kembali wanita tadi yang dipandangnya secara tidak sengaja di pandangan pertama, ya, dengan tujuan yang katanya baik, ya, ada perang berkecamuk di dalam hatinya, ini tujuannya baik supaya untuk menghilangkan yakni godaan syahwat ini, pandang sekali lagi gitu ya, supaya lebih tampak hakikatnya, tidak secantik sebelumnya, itu maksudnya. Maka ketika pandangan kedua dia lakukan, bisa jadi yang dia lihat lebih banyak daripada yang dilihat di pandangan pertama secara tidak sengaja. Bisa jadi aurat yang terbuka lebih banyak. Ya, bisa jadi aurat yang terlihat itu lebih terbuka, lebih banyak dan lebih menggoda, bisa jadi. Sehingga ini tidak boleh. Ini ya tidak boleh. Bukan malah menjadi obat, tapi malah menjadi penyakit tambahan. Kemudian poin yang keenam, as-sadis, anna iblis idza qasdihi lin nazrati tsaniyah yakumu fi raqaibihi fayuzayyinu lahu ma laysa bihasanin litatimmal baliyah. Poin yang keenam adalah iblis ketika orang tersebut melihat pada pandangan yang kedua, maka iblis akan menunggangi orang tersebut. Iblis akan memperbagus, memperindah sesuatu yang sebenarnya itu tidak bagus atau sebenarnya biasa saja. Ya, litatimbal baliyah, supaya musibahnya itu semakin besar bagi dia, supaya azabnya, dosanya makin besar kepada orang tersebut. Ujung kain, kalau ujung kain dari jilbabnya akhwat tersebut atau wanita tersebut, kalau itu ujung kain dari istrinya sendiri, dia biasa saja. Kalau itu kerudungnya istrinya sendiri, dia biasa saja. Akan tapi karena itu adalah wanita ajnabiyah, maka iblis akan memperbagus sesuatu yang biasa saja kalau itu halal. Sehingga kemudian karena ujung kainnya saja, wah, langsung pemikirannya berkelana dan mengembara. Maka ini adalah kelakuannya iblis. Sehingga tidak boleh kemudian kita terjebak dengan tipu daya iblis ini. Kemudian poin yang ketujuh, annahu la yu'anu ala baliyatihi idza a'rada 'an imtithali awamiri syara' wa tadawi bima harramahu alaihi bal huwa jadirun an tatakhallaf anhul ma'unah.
Poin yang ketujuh adalah ketika dia sudah mengetahui bahwa tadi kita telah mempelajari bahwa Nabi Muhammad SAW melarang untuk melihat yang kedua kali. Maka ketika dia mengingkari, ketika dia menyelisihi perintah Nabi SAW ini, maka tidak mungkin dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi niatnya dia melihat pandangan kedua dengan sengaja. Apa niatnya? Supaya hatinya menjadi tidak lagi dikontrol oleh syahwatnya. Supaya hatinya tidak lagi berkecamuk syahwatnya. Supaya nampak hakikat dari wanita tersebut tidak secantik yang sebelumnya dia pikirkan. Nah, gitu maksudnya. Ini niat baiknya kata dia. Akan tetapi ini niat baik tidak sesuai dengan perintah Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW melarang dia untuk melihat pandangan kedua dengan sengaja. Kalau pandangan kedua tidak sengaja juga, yaitu masih masuk dalam koridor tidak sengaja. Ya. Tapi kalau misalkan pandangan keduanya tersebut sengaja, maka ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, dan yang namanya dilarang oleh syariat. Kalau dia kemudian menyelisihi larangan tersebut, maka tidak mungkin dia ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin disucikan, dibersihkan hatinya, tidak mungkin. Ya. Jadi ketika dia mengambil obat, menjadikan sesuatu sebagai obat, padahal sesuatu tersebut haram, maka ini tidak mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadirun an tatakhallaf anhul mauna. Pertolongan akan meleset. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh syariat. Justru pertolongan dari Allah itu datang ketika seseorang tersebut itu melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Kemudian poin yang ke-8, anna nazratal ula sahmun masmumun min sihami iblis wa ma'lumun anna thaniyah ashadda summan. Fa kaifa yatadawa minas sam bisam? Pandangan pertama itu adalah anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Ya, ini anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Ini pandangan pertama yang tidak sengaja. Itu iblis sengaja. Itu tidak sengaja dilakukan oleh orang tersebut, tapi iblis sudah bersiap, sudah menembakkan anak panah yang beracun kepada orang tersebut. Pandangan pertama yang tidak disengaja, itu kemudian muncul syahwat di dalam hati orang tersebut. Dibisiki oleh iblis. Masya Allah, yang barusan itu cantik sekali, misalkan begitu ya. Anak panah dari iblis. Was-was, yang was-was maksudnya adalah godaan dan bisikan dari iblis untuk membangkitkan syahwat orang tersebut. Wa ma'lumun anna thaniyah asyaddu summan. Dan perkara yang kita pahami, pandangan kedua itu anak panahnya lebih beracun lagi. Ya, iblis menyiapkan anak panah yang lebih beracun pada pandangan-pandangan berikutnya. Fa kaifa yatadawa minas sam bisam? Bagaimana orang itu dia mau mengobati dirinya yang sudah terkena racun, dia mengobati dengan racun itu sendiri. Dia mengobati dengan racun yang lebih parah. Nah, ini tidak bisa. Mengobati racun dengan racun yang lebih parah. Kalau mengobati sesuatu dengan sesuatu yang lebih lemah, nah itu vaksin. Ya, ini virusnya diperlemah. Tapi kalau misalkan mengobati sesuatu dengan sesuatu yang lebih parah, ya maka ini terkena musibah berarti. Ya, ini terkena musibah. Semakin terperosok ke dalam musibah tersebut, bukan berobat dengannya. Baik, ini adalah alasan yang ke-8 untuk dua alasan terakhir. Karena ini perkataan dari Ibnul Qayyim masih satu halaman sendiri. Ya, maka insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya, alasan ke-9 dan alasan ke-10. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.